Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pedora Devin Maulana dari kelas Bisnis Digital 2023E dengan belakang NIM 472. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas saya yaitu yang mengenai kalkulator sederhana. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan tentang kalkulator sederhana terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan codingannya. Nah, jadi di sini yang pertama ada di Notepad++ ini, yang pertama doctype HTML itu adalah semacam eh, deklarasi dokumen HTML yang doctype HTML. Jadi deklarasi untuk memberitahukan browser bahwa dokumen ini adalah HTML5. Jadi ini HTML5. Kemudian ini adalah HTML login. Jadi itu semacam kayak tag tag pembuka halaman HTML. Kemudian atributnya login yang menandakan bahwa bahasa utama dari dokumen ini adalah bahasa Inggris. Jadi gitu. Jadi ini login ini adalah dokumen utamanya, jadi bahasanya bahasa Inggris. Kemudian head ini bagian metadata. Kayak seperti yang ini meta char set ini, kemudian meta name ini viewpoint width. Nah, jadi yang pertama kita menjelaskan tentang meta char set terlebih dahulu adalah mengatur karakter encoding dokumen ke UTF-8 yang mendukung hampir semua karakter yang ada di dunia, sehingga halaman dapat menangani berbagai jenis teks dengan benar. Kemudian yang metanem. Metanem ini seperti kayak mengatur tampilan responsif. Dari artinya adalah akan menyesuaikan dengan ukuran layar perangkat yang digunakan saat penting untuk mobile view. Sangat penting untuk mobile view ini jadi untuk mengatur tampilan responsif juga ini. Kemudian yang ini bagian ini kalkulator sederhana ini titel kayak judulnya lah, kayak judul. Kemudian di bagian ini kita akan menjelaskan tentang kayak body. Jadi pertama body ini mengatur gaya untuk seluruh halaman web. Jadi ini body. Kemudian kemudian kayak font family Arial sans serif ini kayak mengatur font halaman menjadi Arial. Jadi jika tidak tersedia, browser akan memilih font sans serif. Kemudian back background color. Jadi ini warnanya, ini kodenya warnanya ini. Kemudian display flex. Jadi displaynya flex. Kemudian justified content center alek item. Ini alek item center. Jadi menggunakan terus kemudian hex 100 FH ini. Kemudian jadi ini semua ini menggunakan flexbox untuk membuat kalkulator berada di tengah. Nah, halaman secara vertikal di tengah halaman, terus secara vertikal dan horizontal. Kemudian height FH ini berarti ketinggian halaman diatur 100% dari tinggi viewport dari layar. Kemudian marginnya 0. Nah, ini marginnya 0. Menghilangkan margin default pada body. Jadi menghilangkan margin default pada body. Kemudian HTML-nya yang pertama ini terus kalkulator. Nah, kalkulator untuk
buka kurung, mengatur gaya untuk kotak kalkulator. Kemudian background color, kita memberi warna latar belakang putih pada kalkulator. Kemudian padding, ini padding menambahkan ruang di dalam kotak, di dalam kotak. Jadi antara konten dan border. Kemudian border radius 10 px, mana 10 px ini. Nah, jadi untuk membuat sudut kotak menjadi melengkung. Kemudian box shadow 10 px RGB 0000,1 dalam kurung buka kurung tutup kurung. Kemudian memberikan bayangan halus di sekitar kalkulator, menambahkan efek visual agar terlihat lebih menarik. Jadi ini menarik. Kemudian ini width 300 px mengatur lebar kalkulator menjadi 300 px. Nah, kemudian di teks Alex Center ini membuat semua teks di dalam kalkulator menjadi tengah, menjadi rata tengah. Jadi, kemudian HTML. Eh, ini untuk mengatur gaya untuk input angka. Kemudian paddingnya 10, terus marginnya juga 10. Jadi menambahkan ruang di dalam dan di luar elemen input. Begitu. Jadi kemudian font size 18 px, ukuran teks pada input angka. 18 px ini untuk input angka gitu. 18-nya ini. Kemudian border radius 5 px ya. 5 px. Kemudian jika 0, tampilkan pesan error dan pesannya tidak bisa membagi dengan 0. Kemudian yang ini echo ini div class hasil div class hasil, kemudian menampilkan hasil perhitungan di dalam elemen div dengan kelas hasil yang sudah diatur dalam CSS. Jadi untuk memiliki tampilan lebih besar dan mencolok. Nah, jadi kesimpulannya codingan saya ini juga kalkulator ini sangat sederhana dan menggunakan kombinasi HTML, CSS, dan PHP. Pengguna memasukkan dua angka dan memilih operasi matematika kayak tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian hasilnya ditampilkan di halaman yang sama setengah setelah menghitung dengan PHP. Kemudian saya akan menjelaskan codingan yang selanjutnya yaitu from pendaftaran online. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedora Devin Maulana dari Prodi Bisnis Digital 2023 dengan belakang NIM 472. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang form pendaftaran online. Saya akan menjelaskan tentang codingannya yang sudah ditugaskan. Jadi di sini saya membukanya di dalam Notepad++. Jadi langsung saja saya jelaskan. Yang pertama ini ada doctype HTML untuk menyalakan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5, versi terbaru dari HTML. Kemudian ini HTML login. Jadi ini adalah halaman utama yang membungkus seluruh konten HTML dengan atribut login, menunjukkan bahasa halaman dalam bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris. Kemudian head meta charset UTF-8 mengatur encoding karakter menjadi UTF-8 untuk mendukung berbagai karakter internasional. Kemudian metaname viewpoint concept with device with intentional scale 1,0 yang artinya mengoptimalkan halaman untuk tampilan mobile dengan memastikan bahwa lebar halaman sesuai dengan layar perangkat pengguna.
Kemudian ini title from, jadi judulnya from pendaftaran online. Kemudian style. Setelah itu ada body. Habis itu body buka kurung. Di sini ada font family Arial Sans Serif. Ini. Kemudian menentukan font teks agar menggunakan Arial atau sans serif. Kemudian background color, ini kodenya, warnanya, warna latar belakang Tosca. Kemudian marginnya 0, paddingnya 0, displaynya flag, justify content center. Jadi kemudian alat itemnya center ke tengah, height 100 fh. Kemudian kita masuk ke container ini. Backgroundnya color, ini kode warnanya. Kemudian paddingnya 20 px. Border radiusnya 10 px. Untuk membuat sudut-sudut kontainer menjadi melengkung agar tampil modern dan profesional. Kemudian box shadownya ini 00 10 px RGBA 0,0,0,0,01 tutup kurung, yang artinya menambahkan bayangan halus di sekitar prompt, membuat tampilan lebih menonjol dan berlapis. Kemudian lanjut width-nya 500 px, tutup kurung. Kemudian heading 1 buka kurung, teks alik center tengah. Colornya ini warnanya, kode warnanya warna Tosca untuk judul. Dan tutup kurung from, buka kurung, width-nya 100%. Tutup kurung. Kemudian label, tutup kurung, display inline block. Kemudian width 150 px, margin bottom 10 px. Terus tutup kurung. Terus input type text, input text email, input text style, terus kemudian select text area. Jadi kemudian di from method post action, from ini menggunakan metode post untuk mengirim data. Post digunakan karena lebih aman dibandingkan get untuk mengirimkan data yang sensitif. Kemudian action menunjukkan bahwa data akan dikirim ke halaman yang sama untuk diproses oleh kode PHP. Kemudian sini ada file input yang itu juga label. Jadi label, setiap file dalam form memiliki label yang merupakan teks yang menjelaskan fungsinya. Label from, nama lengkap, kemudian tutup dengan label lagi. Jadi file file ini meminta pengguna memasukkan nama lengkap. Required digunakan untuk memastikan pengguna tidak bisa mengirim from tanpa mengisi file ini. Kemudian file ini meminta pengguna memasukkan alamat email, tip- tipe email ini, tipe email. Kemudian memvalidasi input sebagai format email yang sah. Misal harus ada tanda, ini A email ini Gmail dan domain. Nah, kemudian file ini meminta pengguna memasukkan nomor handphone. Ini nomor handphone. Tipe tipenya tel digunakan untuk, ini tipenya tel ini digunakan untuk input angka, walaupun validasinya masih perlu ditangani lebih lanjut di sisi server. Kemudian pengguna dapat memilih tanggal, bulan, dan tahun. Ini tanggal, bulan, dan tahun dari drop down untuk memasukkan tanggal lahir mereka. Opsi yang ditampilkan bisa ditambah sesuai kebutuhan. Jadi saya di sini bisa menambahkan opsinya dari 1 sampai 18 ini. Kemudian pengguna dapat memasukkan alamat lengkapnya menggunakan teks area dalam 4 baris. Dalam 4 baris, pengguna dapat memilih
tanggal, bulan, dan tahun dari drop-down untuk memasukkan tanggal lahir mereka. Opsi yang ditampilkan bisa ditambah sesuai yang saya sesuaikan. Jadi kayak ini Januari, Februari, Maret, April sampai sampai November. Kemudian opsi bulan kemudian 6 tahun kita akan menambahkan tahun. Jadi di sini akan tambahkan tahun sesuai kebutuhan juga. Saya tambahkan dari 2000 sampai 2005. Kemudian kemudian saya memilih laki-laki atau perempuan memilih tombol atribut requirement memastikan salah satu harus jadi salah satu harus dipilih. Ada kita perempuan. Kemudian di sini ada alamat pengguna dapat memasukkan alamat lengkapnya dengan teks area dengan 4 baris untuk memudahkan pengisian. Kemudian tombol ini mengirim tombol submit ini mengirim ke server untuk diproses setelah pengguna mengisi semua file yang diperlukan. Kemudian kita masuk ke pembuka PHP ini. Jika jika iset pos daftar, jadi kondisi ini mengecek apakah tombol daftar telah diklik ditandai dengan pengiriman data pos. Kemudian jika benar, maka kode di dalam blok ini dijalankan. Kemudian menerima dan menyimpan data input PHP seperti nama, email, nomor HP, tanggal, bulan, tahun, kemudian juga alamat. Nah, PHP mengambil data yang dikirim dari prompt dengan menggunakan variabel super global, yaitu post data dari masing-masing file, nama, nomor HP, dan lain-lain disimpan dalam variabel PHP, nama, email, dan sebagainya. Kemudian menampilkan hasil pendaftaran, echo, ini, echo div class result hasilnya, echo hasil, kemudian heading 2 hasil pendaftaran, email, nama lengkap, email, handphone, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat lengkap. Kemudian setelah data diterima PHP diterima menampilkan hasil pendaftarannya. Kemudian di halaman yang sama dengan menggunakan perintah echo. Hasilnya berupa daftar informasi yang dikirim pengguna dan ditampilkan di dalam div dengan kelas hasil atau result yang sudah diatur stylingnya di CSS. Jadi kemudian saya akan mencoba untuk merunning akan merunning di kita akan ke berkas. Ntar kita cek dulu apakah sudah nyala. Oh, udah. Kita akan ngecek ke simpan dulu, simpan, simpan sebagai kita akan menyimpannya ke dokumen, dokumen Pemweb sini. Kemudian kita namakan tugas, tugas ketiga. Contoh kita namakan tugas ketiga saja. Kita masuk ke sini aja, CSS, exam, htdoc. Kita masuk ke pemrograman PHP, normal text filenya. Kita ini ke PHP, bentar. Nah, ini PHP hypertext. Kita save. Kemudian, kemudian saya akan merunning local host
Pemrograman PHP. Kita lihat. Nah, ini kita lihat ke pendaftaran. Nih, tugas ketiga PHP. Nah, ini sudah jadi ini. Tinggal masukkan nama lengkap. Fedora Devin Maulana. Email kita ke email Fedora Devin. Nomor handphone misalnya nomor 081. Tanggal lahir kita pilih 18 November. Dan kita pilih 2004. Kita pilih jenis kelamin laki-laki, misalnya alamatnya Surabaya. Yang kita pilih daftar. Nah, hasil pendaftarnya kita bisa lihat di sini. Ini nama lengkap. Nah, sekian dari saya, penjelasan dari saya mengenai cara tugas yang tugas ini. Bila ada salah kata maupun apapun itu, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.